Hai teman-teman Rasapi, kembali lagi nih bersama kita di Rasapi, bicara sambil piknik. Nah, di sini tuh tempatnya cerita, tawa, berpetualangan, piknik dan duduk-duduk santai. Berjumpa lagi dengan aku Valencia dan teman-teman aku. Hai, aku Kayla. Di sini kita akan bincang-bincang nih dan sharing-sharing untuk kalian. Kita mau bahas apa sih di sini, Kak? Nah, jadi tuh hari ini kita mau bahas mengenai efek komunikasi massa terhadap dunia perikanan. Dan ini tuh temanya cocok banget buat kita nih, kaum-kaum yang mudah banget termakan dengan kata-kata iklan nih, Kai. Iya, seru banget dong. Nah, media juga kan banyak juga nggak sih? Iya, banyak banget. Iya. Oke. Apa tuh, Val, kalau boleh tahu? Spill dong. Oke, aku jelasin ya, Kai. Jadi media massa itu di mana informasi dan berita disampaikan sekaligus ke orang-orang. Contohnya nih, kamu kayak ngelihat berita di televisi, radio, baca koran, internet, ataupun media sosial itu udah termasuk dalam media media massa. Jadi kayak intinya tuh media massa tuh kayak memberikan informasi kepada orang-orang secara sekaligus, Kai. Oh gitu. Apa Bener sih banget. hubungannya sama periklanan itu? Nah, jadi aku juga di sini pengen tahu nih, Kai, hubungannya tuh apa. Jadi, hari ini tuh kita udah ngundang 2 bintang tamu kita yang udah pas dan cocok banget untuk bahas tema kita pada hari ini. Penasaran nggak, Kai, siapa orangnya? Siapa tuh, Val? Oke, kita sambut aja ya kedua bintang tamu kita. Selamat datang. Hai. Ini buka sepatunya dulu nih. Silakan duduk. Makasih banget loh udah undang kita kali Iya, ini. sambil makan-makan juga nggak apa-apa kok. Oh iya, banyak banget snacknya lucu banget. Oh my god, kayak piknik beneran ya kita. Seneng banget nih bisa jumpa sama kedua bintang tamu kita nih. Hey. Nah, kita juga sangat senang banget udah bisa masuk ke podcast Rasapi ini. Aku jujur aku nonton loh podcast kalian. Wah, makasih banget loh. Iya, lucu banget. Makasih Temanya banget loh. piknik. Aku sama Amel janjian hari ini loh untuk pakai baju-baju piknik gitu nggak sih? Lucu banget. Aku pakai dress lucu. Seru banget gak sih? Gak pernah tahu kayak gini gue podcast. Iya, karena kita di agensi kan pakai bajunya Bener sih. Benar, pasti. formal gitu. Wah, makasih banyak lo udah effort banget datang ke sini dan mempersiapkan semuanya itu. Iya, makasih. Terima kasih. Tampaknya mereka berdua udah pas dan cocok Iya. dan untuk membahas tema kita pada hari ini, oke? Iya. Oke. Kayaknya sebelumnya kita perkenalan dulu ya sama kedua bintang tamu kita. Iya, boleh. Oke, aku pengen kenalan dulu deh sama kedua mbaknya. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo teman-teman Rasapi, perkenalkan nama aku Nazza Miwa Aziza. Aku akrabnya dipanggil Miwa. Sekarang aku datang sebagai bintang tamu yang menjadi alumni dari Periklanan Kreatif Universitas Indonesia yang lagi siap-siap magang di agensi Akodo. Oke. Oke, selanjutnya Mbak Amel. Halo semuanya, halo teman-teman Rasapi. Aku Amelia Hasna, biasa dipanggil Amel. Aku dari agensi periklanan Future Creative Network sebagai Public Relations. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Mel. Salam kenal buat Mbak Amil dan Mbak Miwa. Hai. Halo. Oke, kesibukan Mbak Amel dan Mbak Miwa akhir-akhir ini tuh lagi sibuk apa sih kalau boleh tahu? Oh, kalau aku sebenarnya belum sibuk sih tepatnya, karena kan aku baru banget nih ya dapat job di Hakuodo dan sebagai magang gitu. Jadi kerjaan aku belum terlalu serius, masih kayak apa ya, baru awal-awal doang, masih diajarin sama kakak-kakaknya yang di sana. Tapi kalau untuk kesibukan sebelum itu lebih hektik banget kayaknya. Saya kan apply job sana sini, terus aku cari kira-kira yang cocok sama aku apa. Itu cukup sibuk dan juga deg-degan banget untuk nyari kerja. Kayaknya banyak ya yang relate kalau yang kayak gini. Bener. Itu aja sih paling kalau aku. Bener banget lagi, aku juga sempat waktu aku awal-awal lulus itu, aku sempat apply letter sana sini buat nyari magang di mana ya gitu-gitu. Kalau sekarang kesibukan aku kayak lagi buat campaign produk kecantikan lokal gitu sih. Oh iya, Gitu aja. keren banget. Keren banget gak sih? Tungguin ya guys. Iya, ditunggu. Oke, aku mau nanya lagi nih. Pengalaman Mbak Miwa gimana sih sebagai alumni Periklanan Kreatif UI? Mana tuh orang yang sedang menonton pengen kayak dikasih
wawasan agar bisa masuk ke Universitas Indonesia jurusan Periklanan Kreatif nih, Mbak? Oke, pengalaman aku dari periklanan kreatif itu cukup banyak ya. Apalagi kan aku nih jurusannya kayak udah terpaku banget nih periklanan, dan untuk masuk ke agensi itu bener-bener pelajarannya semua yang dipelajari waktu aku di periklanan kreatif itu semuanya tuh bener-bener sama. Dan di aku kan vokasi ya, kebetulan vokasi itu bener-bener kita tuh semuanya tuh belajarnya lebih ke praktek. Kita ujian itu semuanya kita praktek, jadi itu bener-bener kita tuh diajarkan untuk masuk langsung ke dunia kerja. Jadi menurut aku pengalaman itu sangat bermanfaat bagi kalian-kalian yang tertariknya tuh mau langsung kerja, cepet-cepet kerja. Jadi itu aku sangat rekomendasi kalian untuk masuk ke vokasi, terutama di periklanan kreatif kalau kalian tertarik sama advertising. Itu sih pengalaman aku. Oke. Kalau Mbak Amel gimana nih pengalamannya? Kalau aku by the way banget nih, aku juga lulusan periklanan kreatif advertising UI. Betul. Aku tuh sama kayak Miwa, cuman aku cuttingnya Miwa. Cuman kita kenal sekarang nggak sih? Iya, Pas aku kita belum diundang. pernah ketemu. Mungkin karena angkatan kita beda juga. Jauh ya, lumayan jauh. Nah, terus waktu aku lulus, aku juga sama kayak Miwa. Nyari pengalaman magang di sana sini. Terus pas di periklanan tuh sama banget kayak kata Miwa, bener banget kalau misalnya kita tuh pas lama di vokasi itu kita diajarin jam terbang di agensi tuh kayak gimana. Jadi pas aku masuk agensi tuh aku relate banget karena dulu pas kuliah tuh aku udah bener-bener ngerasain hal itu gitu. Terus kita juga udah magang nggak sih? iya benar, pas kita selama di vokasi tuh kita dikasih apa ya, semester untuk magang. Nah terus selama aku magang itu banyak banget sih pengalaman yang aku ambil. Aku juga selama lulus aku pindah-pindah perusahaan dan aku nyari banget perusahaan yang cocok di aku, dan itu banyak banget culture shocknya pastinya. Terus sekarang sih di Fitur Creative Network aku udah nyaman sih sama job yang aku lakuin sekarang. Bentar, itu ada helikopter terbang. Oh iya ya. Kita agak outdoor ya, jadi Bener banget nih, Mbak. sangat berising. Wah, nggak kalah sama ya berarti. Wah, nggak kalah sama Mbak Miwa. Iya ya, benar, berarti. mirip-mirip. Iya. Sama Oke. sangat menambah wawasan nih kayak buat kita dan juga para penonton yang sedang bener menonton di banget. rumah. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertama kita kali ya. Oke, gimana nih? Udah siap belum Mbak Miwa dan Mbak Mel? Siap dong. Oke, jadi untuk sesi pertama ini kita bakal bahas nih tentang efek komunikasi massa terhadap psikologi individu di dunia perkuliahan. Tepuk tangan. Oke, sebelum itu aku mau nanya dulu nih sama Mbak Miwa dan Mbak Amel. Menurut kalian gimana sih? Apa sih pengertian dari media massa itu? Oh oke. Mungkin dari aku dulu ya. Menurutku secara singkat, media massa itu adalah sebuah alat atau saluran komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan informasi kepada audiens atau halayak-halayak yang lebih luas dan diverse. Dan juga contoh dari media massa itu ada banyak ya, platform-platformnya, kayak ada radio, ada majalah, pokoknya banyak banget. Dan yang paling familiar sama kita mungkin media sosial ya, kayak TikTok, Instagram, itu tuh udah termasuk sama media massa. Oke, aku mau nambahin sih, mungkin fungsi dari media massa sendiri itu kita bisa nyampaikan berita, informasi, terus fakta-fakta juga untuk apa ya, untuk mencapai audiens yang lebih luas lagi. Kalau media massa itu kan banyak ya, kayak yang tadi Miwa sebutin, platformnya kayak media sosial. Pasti kita tuh bisa menjangkau audiens yang lebih banyak, terus targetnya juga lebih banyak. Selain itu media massa menurut aku juga bisa mempengaruhi tren juga, terus menambah wawasan juga buat orang-orang sekarang gitu. Iya, betul. Oke, berarti kita semua udah ngerti kan ya media massa itu seperti apa sih ya. Oke, aku harap para penonton juga bisa ngerti ya. Pasti dong. Oke, tapi di sini aku yakin bukan aku doang yang penasaran. Aku pengen tahu nih, Mbak, apa sih hubungannya media massa dengan periklanan itu? Oke. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Ya, Mil. boleh. Kalau menurut aku media massa sama periklanan tuh hubungannya erat banget ya. Apalagi seperti yang kita tahu, periklanan itu kan komunikasi pemasaran yang pastinya butuh audiens, dan untuk mencapai audiens itu kita butuh platform kan. Nah, media massa itu sebagai platform kita sekarang untuk mencapai audiens itu gitu. Kalau Mio gimana Mio? Iya, oke, aku mau lanjutin. Dan untuk kita mencapai audiens kita secara besar dan luas, itu tuh media massa dibutuhin banget. Karena kan nggak mungkin kita nih punya produk ya, kita punya produk, tapi kita nggak iklanin. Maksudnya kita iklanin tapi nggak kita masukin ke media massa, kita nggak masukin ke sosial media, kita nggak masukin ke iklan lain-lainnya di media massa. Itu kan kayak nggak mungkin ya. Gimana kita mau nge-reach out audience kalau misalnya kita nggak ngiklanin produk kita? Itu kan sangat mustahil. Terus juga media
media massa iklannya itu nggak disiarin atau ditempatkan di satu aja, tapi media massa tuh banyak berbagai bentuknya. Ada yang dari online, ada yang out of home. Out of home itu istilah anak-anak iklan ya, itu kayak iklan-iklan yang di billboard dan lain-lain, itu juga media massa. Jadi tuh iklan tuh menurut aku sangat erat hubungannya sama media massa, karena kalau misalnya iklan tapi nggak ada media massa itu nggak bakal nge-reach out ke pelanggan-pelanggannya, seperti itu. Wow, Ya. jawabannya sangat memotivasi ya, Kai. Bener banget, Pak. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih. Menurut Mbak Miwa dan Mbak Amel, kita kan udah ngelewati nih masa-masa perkembangan iklan dari tahun ke tahun, dan pasti setiap tahun itu trennya tuh beda-beda. Menurut Mbak Miwa dan Mbak Amel, bagaimana sih perkembangan media massa dari dulu sampai sekarang? Aku pengen dengar pendapat dari Mbak Miwa dulu. Oke, mungkin ya dulu kita itu masih terbatas banget untuk media massanya. Contohnya nih yang paling signifikan mungkin koran ya. Dulu kita tuh kalau koran baca itu dari kertas kan, pasti banyak banget di rumah itu kayak numpuk koran Iya sih, banyak bener-bener ya kan. Dan tapi semakin berkembangnya zaman, sekarang jadi teknologi tuh udah kemajuannya udah sangat pesat, udah berkembang banget media massa secara besar-besaran. Yang tadinya kita cuma sebatas koran di kertas, sekarang kita udah bisa gampang tinggal buka HP, terus kita masuk ke website dan langsung cari aja gitu website berita. Banyak banget kan sekarang, ada Kompas, ada pokoknya banyak banget di online gitu. Kita aja bisa sekarang udah bisa lihat dari majalah-majalah di online itu udah banyak. Jadi kemajuannya udah cukup pesat sih dari dulu sampai sekarang. Seperti itu. Bener sih, transformasi itu sekarang bener-bener kayak maju banget. Apalagi kayak misalnya podcast sekarang nih, menurut aku ini juga sebagai sumber informasi buat orang-orang sih. Betul. Kan kalau misalnya, apalagi kita kan sekarang sibuk ya, pasti banyak banget orang-orang yang naik transportasi umum. Terus mereka juga biasanya kalau di transportasi umum pakai TWS gak sih? Iya, Pakai betul. headphone. Nah, kita tuh bisa dengerin podcast-podcast kayak gini tuh lewat YouTube atau lewat Spotify, yang pastinya tuh apa ya, lebih gampang aja sih untuk reach out Iya, audience bener. buat saat ini daripada zaman dulu yang harus kita harus nganterin koran, kita harus ngumpulin koran. Iya, bener. Oke. Cuma terbatas banget ya dari radio aja gitu. Oke, ternyata podcast itu adalah perkembangan dari media massa. Iya, juga betul. ya. Karena di podcast ini aja Rasapi banyak banget pasti informasi yang didapat. Iya, betul. Oke, selanjutnya, menurut Mbak Miwa dan Mbak Amel, konsumen dan orang-orang tuh lebih prefer iklan yang seperti apa sih? Ataukah ada faktor psikologis di dalamnya, seperti orang lebih suka iklannya terang, ada warna kayak eye-catching, atau seperti apa? Ada Aku meong. pengen dengar pendapat dari Mbak Miwa dulu. Mungkin kalau misalnya sekarang ya, aku ngomong kita tuh nggak bisa nentuin orang-orang tuh sukanya kayak gimana, karena tiap orang itu punya preferensi beda-beda. Tapi menurut aku sebagai anak Gen Z, kita tuh lebih suka sama iklan yang maaf ini ada distraksi. Ini teman podcast kita juga ya. Ya namanya siapa? Tamunya. Oyen, namanya Oyen. Iya lucu banget. Oke, lanjut tadi sampai mana? Sampai Gen Z. Iya, Gen Z. Itu sukanya tuh sama, menurut aku tuh lebih suka iklan tuh yang singkat, padat, jelas. Pokoknya kita kan gak suka banget yang bertele-tele gitu ya. Kita harus baca dari awal sampai akhir. Kita tuh suka banget iklan yang langsung aja gitu. Ini produk terus langsung tunjukin gitu loh. Produknya apa dan kayak fungsinya buat apa gitu untuk kita gitu. Kelebihannya apa. Langsung aja gitu. Dan kalau misalnya singkat, padat, jelas itu langsung masuk ke top of mind kita. Kayak gitu sih menurut aku. Lebih efektif. Kalau dari pop aku ya, sebagai pengalaman aku di agensi itu, orang-orang tuh suka banget sama iklan yang relatable sama masa kini, sama yang hal-hal yang sehari-hari gitu. Misalnya kayak yang dicampur komedi-komedi, biasanya orang-orang tuh suka banget sama iklan-iklan yang kayak gitu. Selain itu, Gen Z juga suka yang ada jingle atau ada tagline-tagline yang lucu gitu loh. Jadi, aduh ini lucu banget. Pokoknya tuh orang-orang zaman sekarang suka banget kalau misalnya ada jingle, ada tagline yang biasanya tuh langsung, kalau misalnya berkali-kali tuh langsung nempel gitu Iya, di betul. otak. Terus kalau menurut aku, kalau masalah warna untuk iklan, menurut aku tuh tergantung kebutuhan iklannya sendiri sih. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita tuh ngiklanin sesuatu hal yang misalnya suasananya nih sedih, gak mungkin kita pakai warna cerah, pakai warna-warna ungu genjreng gitu kan, gak mungkin. Harus Pasti disesuaiin sesuai ya, kebutuhan Mbak. iklan. Bener. Iya, bener.
Terus kalau misalnya untuk top of mind, bener tadi yang aneh-aneh tuh kadang malah masuk ke otak. otak. Ya. Kayak walaupun emang awalnya kayak apaan sih ini alay banget gitu lagunya, tapi tiba-tiba kayak keinget aja terus kayak nggak sadar malah kita nyanyiin terus kayak inget sama brandnya. Jadi menurut aku itu cara yang sangat efektif gitu untuk kayak mencuri perhatian. Iya, pokoknya anti mainstream aja deh, karena orang-orang tuh suka yang baru, suka yang fresh gitu. Seperti itu. Wah, jawaban Mbak Miwa dan Mbak Amel nih sangat memotivasi kita banget ya. Banget, Kai. Bukan buat kita doang, buat penonton juga Iya sangat dong. termotivasi nih. Tuh, Shopee. Tapi nih, Kay, kita udah banyak banget nih sharing sama Mbak Amel dan Mbak Miwa. Iya. Makasih banyak loh Mbak Amel dan Mbak Iya, Miwa udah sharing-sharing. iya, sama-sama. Makasih juga. Iya. Makasih juga udah kasih platform ke kita. Buat Seru banget. iya. Oke. Oke, Valen. Mbak Miwa dan Mbak Amel siap dong pastinya buat sesi selanjutnya nih. Siap dong. Apa tuh sesi selanjutnya? Oke, sesi kita selanjutnya itu ada sesi Q&A. Yeay! Let's go. Masih bersama kedua bintang tamu kita nih yang super duper cantik nih. Ah. Oke, sambil makan aja nggak apa-apa. Oh iya, boleh. Nggak, Oke. aku nggak mau makan tapi aku penasaran. Oke, coba aja. Buka dong. Oke. Iya, lanjut aja. Oke, lanjut ya. Oke, jadi kali ini kita nih udah masuk ke sesi Q&A nih, Mbak. Jadi kita tuh udah nge-SS dari Twitter dari pertanyaan-pertanyaan teman kita, Rasapi nih. Oke, jadi langsung aja nih ke pertanyaan nomor 1. Iya, boleh. Boleh. Oke. Pertanyaan nomor 1 nih ada. Istilah FOMO itu di periklanan kreatif tuh banyak banget gak sih? FOMO ya, fear of missing out. Banyak sih, Iya, banyak banget ya. Itu tapi tergantung sih. Kalau misalnya aku, mungkin yang aku tangkap sekarang tuh lebih FOMO antara brand sama brand atau company sama company. Kalian tahu nggak sih kasus Kromboloni ya? Yang dessert yang viral banget itu kan yang keluarin siapa? Yang pertama nama brandnya Monster Spoon ya. Nah, waktu itu viral dan sekarang tuh banyak banget jadi brand-brand lain yang berlomba-lomba untuk bikin Kromboloni kayak Monster Spoon gitu. Dan itu termasuk FOMO nggak sih? Kayak mereka kayak ngambil ide terus kayak takut ketinggalan gitu. Tren juga sih. Iya, itu selalu kejadian nggak sih di dunia, nggak di dunia periklanan aja tapi kayak bisnis-bisnis gitu banyak banget dari mereka yang kayak kalau misalnya ada yang viral pasti kayak selalu mau ikut-ikut karena FOMO. Iya. Kayak Kayak zaman gitu. ini ingat gak sih yang kata artis tuh pada bikin kue, semuanya bikin kue. Iya, Kayak bener, gitu. kayak- Jadi pasti FOMO-FOMOan sih. Iya, jadi lebih ke kayak viral dan FOMO jadi satu, makanya Netizennya rame. juga FOMO, Iya, nyobain. netizennya FOMO banget sampai ngantri. Aku sih nggak bisa kayak gitu. Aku juga. Aku Kamu- belum nyobain loh by the way. Iya, sama, karena aku mikir kayak aduh malas banget nggak sih ngantri berjam-jam. Aku kayak yaudah mending aku sabar nunggu nanti aja kalau udah tenang biar nyobainnya tuh juga kayak nikmat kayak. Tapi tergantung sih, ada yang kayak FOMO banget rela antri kayak berjam-jam gitu. Oh, kayak yang di Vokasi, es krim. Oh iya, es krim karambol. Kalian kan? tahu kan itu tuh rame banget. Sampai kita nggak bisa makan di kantin gak sih? Iya. Kalau misalnya. Iya, rame waktu itu banget sih. di zaman kamu udah ada juga ya Udah itu. dong. Sampai sekarang masih rame, sumpah itu. Mungkin karena harganya murah juga nggak sih? Iya, enak banget sih guys. Terus gara-gara viral juga di TikTok, jadinya kayak pada FOMO kan dari jurusan lain, malah dari universitas lain juga SMA, pada SMA itu iya, banyak tapi banget. datang tuh cuman kayak buat foto, makan berapa suap, terus udah cabut. Iya kayak gitu sih paling FOMO-nya. Oke, udah kejawab ya bagian. Oke, next kita lanjut ke Pertanyaan yang yang- nomor 2. Nomor 2, oke, pertanyaannya selanjutnya ini ada, apa sih tantangan utama yang dihadapi perusahaan periklanan dalam berkomunikasi melalui media massa? Apa ya tantangannya? Banyak sih, karena mungkin kalau dari aku selama aku kerja di perusahaan tuh banyak banget tren-trennya dan cepet banget gonta-gantinya. Iya, Ya nggak betul. sih? Kayak misalnya sekarang waktu itu apa ya? Tau nggak sih yang coklat terus dikasih es krim yang meledak? Oh iya. Pokoknya ada deh guys yang viral di TikTok. Tapi sekarang tuh Iya, udah kita- mulai mereda lagi. Kita harus ngikutin tren Iya, gitu loh, bener karena banget. apalagi anak-anak zaman sekarang gitu, target audiens kita kan lebih ke anak zaman sekarang ya. Mereka tuh banyak mau kayak Benar banget. aneh-aneh gitu maunya. Terus juga selain itu mungkin budget ya. Budget untuk media massa, billboard kalau kalian nggak tahu itu tuh harganya tuh mahal banget. Kayak dulu tuh aku nggak ngira tuh bakal semahal itu, tapi sekalinya company untuk ngeluarin iklan di media massa kayak mahal banget, billboard, guys. billboard kayak gitu itu bisa
ratusan juta lebih, 500 juta ke atas kan ya, kayak gitu. Itu jadi mahal banget. Aku bingung itu dapat duitnya di mana. Tapi paling sih di situ untuk ngatur budget sama mikirin gitu, kayak yang target audiens kita suka tuh, kita tuh media masanya taruhnya tuh di mana. Paling tantangannya sih di situ. Sekarang sih TikTok sih yang menurut aku yang paling apa ya, yang paling basic menurut aku TikTok sama Iya, Instagram iya, sih. benar. Oke, next ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, sebutin dong Kak, iklan yang kalian suka tuh apa aja? Iklan, Yes, oke. Kamu dulu deh, Mio. Aku dulu ya. Waktu itu aku masih memorable banget ya sampai sekarang. Aku tuh ikut company visit waktu jadi mahasiswa periklanan. Aku tuh ikut company visit di Ogilvy, dan di Ogilvy itu dia nampilin iklan Denkau. Dia nampilin iklan susu Milo sama Denkau, dan di situ aku sama teman-teman aku semuanya nangis karena sangat menyentuh hati. Aku tuh gak bisa sama iklan-iklan yang Ramadan, terus iklan-iklan yang sedih-sedih. Waktu itu aku ingat banget iklan Denkau yang kalau nggak salah ibunya itu berkebutuhan khusus. Tapi tagline Denkau itu kan adalah tentang cinta ibu. Jadi walaupun kekurangan, tapi cinta ibu tetap tidak terbatas gitu loh. Dan di situ tuh aku benar-benar nangis banget karena itu sedih banget, dan sampai sekarang itu masih jadi top iklan menurut aku. Ya. Itu sih paling. Aku apa ya? Mungkin aku iklan Ramayana sih yang sampai saat ini aku sampai ingat. Karena tuh apa ya, yang astagfirullah tahu kan? Iya. Nah itu menurut aku itu masih jadi top of Iya. mind di Nah mindset itu aku sih. aneh-aneh tapi jadi Iya, top karena of itu mind. menurut aku Sama mungkin itu kan iklan di TV ya, mungkin di billboard waktu itu aku lihat ada iklannya Gojek sama kapal api, tapi dia tuh bentuknya kayak rangkaian bunga, rangkaian apa sih, yang tahu nggak sih yang kalau ada orang meninggal gitu? Papan Itu papan bunga, dan itu iya. gede banget, dan itu menurut aku itu keren banget sih. Kayak aku nggak bakal kepikiran, makanya anak-anak periklanan itu kreatif banget. Ya paling itu sih dari Terus aku. ini juga yang apa ya, eyelashnya Maybelline. Oh iya, yang di Itu- kereta. Itu masih jadi Iya, juga sih itu ada di menurut aku. Indonesia nggak sih? Nggak ada deh. Sayang banget Iya, kalau itu ada nggak di Indonesia, kayaknya guys. langsung copot guys. Jadi di New York doang. gitu. Iya. Iya. Itu sih menurut aku iklan-iklan yang apa ya, yang unik-unik banget, Iya, kayak nggak bener. kepikiran. Pasti orang-orang nggak kepikiran sih kalau misalnya Keren Maybelline banget ya. bakal bikin di kereta. Nggak sih, siapa yang kepikiran Iya, iya. bikin di kereta? Tuh. Iya. Udah kejawab ya, bagi yang tadi nanya nih, iklan Iya. bintang tamu kita itu apa sih, iklan seperti apa sih yang mereka suka. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan Next. selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu ada, tadi aku habis lihat kakak nih di poster, mau nanya dong, udah punya pacar belum? Iya. Wah, siapa nih? Ayo. Ayo, siapa ini? Gimana Mio? Udah ada Belum ada pacar tapi udah punya suami. Enggak. Aku masih muda ya guys. Aku masih mencari cowok idaman aku. Tapi Siapa tuh? belum ketemu. Aku kira setelah dapat kerja langsung dapat ya. Ternyata enggak. Susah ya, Mbak? Susah. Ternyata tuh lebih emangnya kenapa? Jangan sakit, Meng. Dia cemburu. Ya pokoknya saat ini belum ada ya guys. Doain aja, kalau kamu tertarik kamu boleh. Boleh, coba di DM DM aja. DM aja. Nazwa Miwa. Sekalian ini ya, Mbak, nambah followers. Di follow. Nanti aku follow back kok, tenang aja. Oke, next. Belum, dia belum Oh, jawab. belum. Oke, sorry. Oke, sih jawabnya ya. Udah ada nggak belum? Udah guys. Udah ada ya, Boleh kamu guys. ninggalin aku. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, Kak, besok aku hari pertama kerja nih, Kak. Tips dan trik dong, harus ngapain aja nih? Ayo. Gimana nih Mio, sekarang. kan itu relate banget sama kamu guys yang Iya, habis lulus. jujur jalanin aja. Karena apa ya, nggak usah mikir apa-apa, just trying to kenal sama semua orang aja dulu. Nggak usah too much karena takutnya first impression mereka ke kamu tuh jelek. Kayak udah seadanya aja. Kalau misalnya nervous, untuk diem nggak apa-apa, tapi mungkin agak sedikit kayak perkenalkan diri aja gitu loh. Nggak apa-apa, nggak harus kayak ngobrol banyak nyari topik, enggak. Karena jujur gugup di hari pertama itu wajar banget, karena fun fact, waktu aku pertama kali masuk, aku tuh ngendap di kamar mandi sekitar sejam. Karena aku tuh setakut itu untuk keluar. Aku tuh takut banget, dan bener-bener itu kayak new environment. Aku bener-bener nggak tahu siapa-siapa, aku nggak kenal siapa-siapa. Semuanya masih asing, dan aku juga termasuk anak introvert kan. Jadi, tapi tipsnya adalah beraniin diri aja.
perkenalkan diri kalian secukupnya, nanti juga bakal apa ya? Ya pokoknya jalanin aja deh. Jalanin aja ya guys. Oke, kalau Mbak Mel, Terus ya aku juga nangis pas hari pertama pas pulang magang tuh aku nangis gitu. Karena itu pressure Wow. banget kan, apalagi kayak sebenarnya waktu di vokasi tuh kita udah diajarin kan Iya. kerja di agensi tuh kayak gimana sih, kita juga banyak kerja kelompok yang ketemu orang-orang yang beda-beda pastinya. Iya, Terus benar. ya pas di agensi, waduh banyak banget hal-hal yang bikin aku Iya, pressure sih. benar. Banyak banget kan Mil, makanya kayak Tapi waktu hari pertama tuh aku apa ya, mau kenalan tuh gugup juga gitu, Iya. segan karena kan kita anak baru ya, yang lain tuh udah berpengalaman semua, apalagi Iya. ketemu bos kita Hmm. itu ya ampun. Tapi enaknya biasanya tuh ya orang-orang di periklanan super santai. Iya benar. Mereka tuh santai-santai banget. Jadi Outfitnya malah juga santai. iya, dan muda-muda. Iya, benar. Dosen kita juga dulu muda-muda kan. Jadi di agensi periklanan mereka tuh cukup kayak santai, kayak nggak terlalu kayak formal gitu loh. Jadi kayak datang ya kadang mereka yang kayak ngarahin kita gitu, super understanding. Jadi kayak enak banget gitu sih. Semua balik ke tempat kerja dan kita ya juga sih. Iya, Kalau misalnya benar. kitanya enjoy, pasti bakal enjoy banget. Yes. terjalanin Semangat. ya Mbak. Iya, Semangat semangat. ya, tadi. Oke, next. Selanjutnya itu ada pertanyaan terakhir nih. Wow, Terakhir ya. cepet banget ya udah mau terakhir. Iya banget. Oke, ini ada pertanyaan katanya gini. Kenapa banyak banget orang yang bisa kemakan omongan dari influencer yang endorse-endorsementnya gitu? Wow. Jadi kita pakai pos kita sendiri aja ya, Oke. sebagai konsumen kali Ya, ya. boleh, Sebagai boleh, boleh, agen. boleh. Kalau aku kemakan influencer karena percaya aja sih sebenarnya. Misalnya aku suka sama influencer siapa nih? Siapa ya? Rachel V-nya deh, Rachel V. Iya. Aku tuh udah ikutin dia dari lama banget, dan menurut aku yang dia sampein tuh benar gitu. Jadi kayak ya udah aku Iya. tertarik ikut. Tergantung, kadang ada influencer yang mereka tuh di endorse, tapi mereka tuh review jujur. Iya, benar. Dan biasanya kalau aku sendiri sih personally aku milih-milih kalau mau apa ya, kalau mau percaya gitu sama reviewan influencer, karena kadang ada yang ditambah-tambahin pas aku pakai ternyata jelek. Jadi kayak emang udah harus pinter-pinter. Pokoknya kalian jangan suka kemakan omongan sama influencer, karena semuanya itu belum tentu benar gitu. Cari yang honest review yang udah terpercaya gitu. Dan juga tapi banyak sih dari orang yang sebenarnya mereka nggak percaya, tapi mereka tetap beli karena mereka tuh mau ngedukung Oke guys, sorry ya, tadi kameranya ada kendala dikit, kena overheat. Sekarang kita mau foto-foto cantik dulu nih sambil ngemil-ngemil. Iya, Sama sebelum penutupan bintang-bintang ya. yang super cantik ini loh. Kalian juga cantik Makasih ya. banget loh Mbak. Ya. Oke. Kita foto ya. Malu banget. Ayo ikut Meng. Pegang ininya dong. Dia malah tidur loh. Awas dicakar. Ini mau megang ini dong. Apa ya, gue pegang apa ya? Yakult. Oh ini. Ini aja nih lucu. Kirby. Dah. Yeay. Selesai. Yo, Yo, kita selesai. Tapi nih kita host pengen ngucapin makasih banyak nih buat kedua bintang tamu kita. Terima kasih. Kita ya makasih. Yang udah Seru banget. ngeluangin waktu nih untuk datang ke podcast kita hari ini. Makasih banget ya Mbak. Banyak ya, Mbak. Kita juga sebagai bintang tamu ingin mengucapkan terima kasih Sama-sama. kepada kakak-kakak host yang cantik dan sangat super fun ini. Terus juga jangan lupa makasih ke Kameramen. Iya. Makasih kameramen kita dan Penonton juga. Iya, makasih ya teman-teman Rasapi ya. Mungkin bisa kali ya undang kita lagi. Boleh dong. Next kita bakal undang lagi. Next nih. kita datang tapi kita yang nge-host, kalian yang jadi. Pasti dong, bisa banget. Oke. Semoga pekerjaannya dilancarkan. Yang belum dapat jodoh, Amin, kamu juga. yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Saya. ya guys yang mau nge-reach out Miwa. Boleh. Aduh, kenapa aku kayak Jonas banget gitu sih? Oke guys, sekian dari kami dari podcast Rasapi. Bicara Sambil piknik.